Halo, selamat sore semuanya. Halo, halo. Ya, kembali lagi dengan kami berdua dari Be Alive sama siapa bang? Saya Fahmi. Saya Riko Prasia. Ya, di sini dalam sesi perayaan 8 tahun aksi Kamisan Kaltim. Kita udah tahu ya, di sini udah ada meja, udah ada kompor, udah ada panci. Berarti mau bang, book ya bang. Mau konser gitu. Sudah ada Bang Yudi sama Bang Opin. Rencana sore ini masak apa nih bang? Kita masak ikan patin. Patinnya kemarin dapat patin sungai, tapi yang warna putih. Di Sungai Mahakam tuh ada dua jenis patin. Patin warna yang patin kuning sama putih. Yang ini kita pakai yang warna putih. Dan besarnya tuh kemarin sekitar 10 kilo besar patinnya gitu. Dan biasanya patinnya ini didapatkan tuh dengan cara dipancing atau dirawai. Jadi dan biasanya kan kalau orang-orang makan patin tuh ada bau amis atau kayak bau tanah. Nah kalau patin Mahakam biasanya enggak. Kita dagingnya enak terus nggak ada rasa amisnya gitu. Beda. Karena ada beberapa orang terutama teman-teman di luar itu cukup takut buat nyobain patin karena rasanya kayak tanah. Ada aroma tanahnya gitu. Dan namanya sanga cabe patin. Itu masakan Kutai gitu, pakai bawang rambut nanti. Kemudian ada sayur asam, pakai kepala patin dan sambalnya nanti pakai terong asam. Gitu. Bang Opin, masak apa nih bang? Sama atau beda? Sebenarnya sama aja sih sama Mas Yudi, cuman sedikit menambahkan kalau ini kita buat sayur asam khas Kutai Banjar. Jadi dia sedikit berbeda dengan sayur asam di Jakarta. Gitu. Kalau kita cenderung keruh karena dia pakai kangkung, kemudian terong asam dan juga pakai kepala patin. Itu sih. Oke. Oh ya, untuk Bang Yudi sama Bang Opin ini background kalian nih memang safe atau gimana nih bang? Siapa dulu? Bang Opin dulu. Yudi dulu. Tapi lagi sibuk nih. Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya dari 2017 fokus apa ya, masak gitu, kerja juga di kuliner kayak di restoran dan hotel gitu. Tapi fokus masakannya sih di Nusantara sama Korea sama Jepang. Korea Jepang. Tadi ini masakan lokal ya. Bedanya kalau misalnya masakan lokal dengan Korea Jepang tuh apa sih, mungkin dari lebih condong ke asin manis atau perbedaannya kemana sih bang? Oke, kalau biasanya sih masakan Nusantara atau lokal ya, kita lebih kayak rempah-rempah gitu, khas Nusantara gitu. Kalau misalnya Jepang sama Korea dia lebih kayak saus yang strong juga sih, cuman bahan-bahannya sedikit berbeda gitu. Itu sih. Cak, fokus dong. Lapar sih memang ini, cuman kita fokus dulu nih. Lapar. Oh ya, Bang Yudis tadi gimana bang? Kan belum nih backgroundnya, hip hop kan? Saya anak hip hop. Background saya lulusan pertanian sebenarnya. Dari dulu tuh punya cita-cita pengennya jadi seorang petani, cuman belum kesampaian karena nggak punya tanah. Tanahnya udah dihabisin sama tambang batu bara, kemudian ada hutan tanaman industri dan kelapa sawit gitu. Saya tinggal di pinggir sungai waktu kecil tuh, tinggal di Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, dan melihat setiap hari bagaimana Sungai Mahakam itu dari zaman logging, maksudnya pohon-pohon yang ditebang kemudian dilarutkan di Mahakam sampai ke era batu bara sampai sekarang gitu. Jadi waktu kecil tuh ngelihat pertama kali batu bara lewat di kampung tuh seperti gunung ya, tinggi, ada 3 gitu yang berjejer dan lewat kampung setiap hari gitu sampai hari ini ya. Jadi hampir 30
ya 28 atau sampai 30 tahun Mahakam itu dilalui oleh ponton-ponton batu bara. Hari ini sebenarnya kita bakal lebih banyak ngobrolin itu gitu. Jadi saya sempat aktif di beberapa NGO, salah satunya adalah Jatam Kaltim dulunya. Kemudian setelah selesai dari Jatam Kaltim, saya mulai membuat usaha gitu, bikin kafe atau bikin warung makan. Dan awalnya memasak sebenarnya pelarian ya dari hal-hal yang sangat-sangat memusingkan gitu di dunia aktivisme. Tapi ternyata di meja makan masalahnya lebih kompleks lagi gitu. Hampir semua masalah sosial dari lingkungan, kemudian gaya hidup itu sangat-sangat berubah gitu dari meja makan kita gitu. Kalau misalnya kita bisa melihat bagaimana apa yang kita konsumsi, maka kita pasti tahu apa yang berubah. Jadi dan bukan skill masak tuh bukan diajarkan di sekolah ya. Jadi saya tuh dari kecil membantu ibu memasak. Makanya skill memasaknya sebenarnya belajar dari situ. Dan baru terasa itu pada saat pandemi. Jadi sebelum itu saya nggak pernah masak lagi gitu. Kecuali untuk masak diri sendiri ya. Karena satu-satunya skill yang bisa terpakai pada saat pandemi adalah jualan makanan. Pada akhirnya gitu. Tapi di makanan yang saya masak biasanya menceritakan apa sejarahnya, kemudian krisis apa yang akan kita hadapi di masa mendatang di makanan-makanan kita. Kemudian memutuskan untuk fokus ke makanan-makanan tradisional, terutama makanan-makanan orang-orang Kalimantan, karena hari ini nggak banyak juru masak, chef yang mampu memasak atau menceritakan kuliner-kuliner yang dari Kalimantan gitu. Jadi dari mulai 2020 saya udah mulai fokus ke situ, kemudian mulai mengarsipkan resep-resep lokal, ngobrol sama ibu-ibu ketika saya berada di kampung, mengumpulkan resep-resep itu dengan harapan memori-memori kolektif atau kemampuan nenek moyang kita dalam hal mengolah makanan, terutama orang-orang Kalimantan, itu tidak putus gitu. Ada yang menceritakan lagi gitu. Jadi setiap teman-teman bilang kalau enak ya masakan Yudis gitu atau apa gitu, saya selalu bilang terima kasih kepada nenek moyang kita gitu yang sudah mengajarkan itu, karena saya hanya menyampaikan atau meneruskan saja kemampuan-kemampuan orang-orang tua kita dalam mengolah makanan-makanannya gitu. Dan makanan-makanan Kalimantan tuh sangat-sangat erat hubungannya dengan lingkungan gitu. Hutan, sungai itu jadi ciri khas. Makanya sebagian besar orang-orang Kalimantan tuh makanannya adalah ikan-ikan sungai. Ikan sungai yang diasap, ikan sungai yang diasinkan jadi ikan asin, ikan-ikan sungai yang dibakar dan segala macam gitu. Jadi kalau ke Kalimantan saya selalu bilang makan ikan sungainya gitu. Entah dia nanti dimasak pakai bumbu Padang atau bumbu Singapura misalnya, tapi ikannya harus ikan sungai kita gitu, karena itu yang jadi ciri khas. Dan melalui meja makan ternyata saya bertemu dengan banyak orang dan lebih banyak bisa menceritakan keresahan pribadi terhadap kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita melalui meja makan, melalui makanan yang kita konsumsi gitu. Itu dulu kali ya, terlalu panjang. Jadi itu ya arti dari melawan dari meja makan. Menurut Bang Yudis, kalau menurut Bang Obin? Ini ya, saya tetap fokus aja. Oke, teman-teman, kalau aku juga nggak jauh beda sama Mas Yudis ya, karena saya juga sebenarnya tinggal di ujung Kutai Kartanegara di Tabang. Saya juga bahkan rumah saya itu di belakang Sungai Belayan. Jadi memang kalau dari segi makanan kita memang cenderung selalunya makan ikan patin, ikan lais dan beberapa olahan-olahan makanan. Dan yang kita sajikan hari ini itu kayak sangat cabai patin, kemudian sayur asam kepala patin, dan juga saya sedang mengulek sambal. Itu sambelnya pakai terong asam gitu.
Dan memang yang menjadi sedikit masalah juga bahwa teman-teman di Kalimantan Timur itu sudah banyak yang bahkan tidak makan ikan juga. Tidak makan ikan, kemudian juga tidak paham lagi dengan makanan-makanan tradisional, khususnya masakan-masakan Kutai dan juga Banjar gitu, di Kalimantan Timur. Kebetulan saya juga punya warung makan sih, cuman lalapan. Cuman beberapa bulan yang lalu saya buka menu baru, menu cacapan. Dia juga fokus pada makanan-makanan lokal kayak patin, begitu. Di mana tuh lokasinya, Bang? Di Jalan Kemangi, depan Big Mall. Oh iya. Nama warungnya Klinik Lapar. Klinik Lapar. Kalau Bang Yudis kan kayaknya aku dengar juga kan ada warung. Di mana tuh, Bang? Namanya apa ya? Namanya Sapanusa, singkatannya Satu Suapan Nusantara. Jadi pengennya memperkenalkan kuliner-kuliner kita gitu, terutama makanan-makanan rumahan orang Kalimantan ke anak-anak muda sini dan orang luar gitu. Dan setiap bulan biasanya saya memilih satu makanan tradisional di daerah luar gitu untuk dimasukin di menu kita. Dan dari sebagian besar adalah menunya ada ikan-ikanan. Jadi mohon maaf ke teman-teman anak-anak muda yang hari ini sulit sekali makan ikan karena sering diprotes gitu kalau di warung kenapa makanannya sering lebih banyak ikan, karena memang ada ayam cuman terbatas gitu, cuman ada 2 menu, sisanya ya ikan semua. Karena target kita adalah memperkenalkan kuliner lokal kita gitu, atau ciri khas orang Kalimantan ya makannya ikan-ikan sungai. Makanya lebih banyak di Sapanusa itu adalah makan-makanan yang basisnya adalah ikan. Oh iya. Di Sirat Salman depan Starbucks. Depan Starbucks ya. Bang, ini kan dalam perayaan ke-8 tahun Nasi Kamisan nih. Ini ada alasan kan kenapa milih masak menu ini hari ini? Sebenarnya harusnya sih masak sayur kulur. Romo Rudi ada request sayur kulur, cuman memang sulit sekali dapat bahannya gitu di pasar. Ini yang menjadi sebuah keunikan tersendiri dari makanan-makanan orang Kalimantan, karena kita tiap musim itu punya makanan yang berbeda-beda, jadi nggak pernah sama. Kayak misalnya di awal tahun itu ada makanan yang namanya tigarun, jeruk tigarun. Dia fermentasi dari bunga tigarun, nama bunganya tigarun, yang hanya muncul di awal tahun, Januari, Februari, Maret pada saat musim penghujan atau air pasang gitu. Nah jadi itu biasanya dikonsumsi kalau misalnya teman-teman punya taunya kimchi atau sayur asin. Kalau orang Chinese punya sayur asin, ya kita juga punya kembang tigarun itu, jeruk tigarun. Kemudian nanti di pertengahan tahun akan ada banyak buah-buahan kayak ada mandai, itu fermentasi di kulit cempedak. Kemudian ada buah-buahan lokal gitu yang bisa jadi sambal, dia bisa jadi macam-macam, tempoyak dan segala macam gitu. Jadi harusnya ya itu yang menjadi keunikan gitu. Jadi rencananya mau sayur kulur ternyata nggak bisa, jadi kita pilih patin mahakam. Dan kita pilih patin mahakam yang memang hidup bebas atau liar di mahakam, tidak di keramba dan segala macam, karena dagingnya jauh lebih enak dan harganya jauh lebih mahal sebenarnya. Kalau yang patin biasa tuh cuman sekitar 45-40, kalau di patin mahakam tuh bisa sampai 80 sampai 100 ribu per kilonya gitu. Jadi saking langkanya mungkin ya, karena lingkungannya juga udah cukup rusak karena ada aktivitas-aktivitas yang berat di Kalimantan Timur, yang itu juga mengakibatkan perubahan yang cukup banyak di meja makan kita. Makanya yang dulunya misalnya bisa nikmatin kayak misal asam payang gitu, sambal asam payang, pohon asam payangnya udah nggak ada di kampung itu gitu, karena udah berganti kelapa sawit dan segala macam. Itu jadi tantangan tersendiri buat kita untuk mempertahankan kuliner ya. Makanya tagline melawan dari meja makan itu adalah semakin banyak kamu konsumsi makanan tradisionalmu, maka harusnya kamu bisa mempertahankan lahan-lahan atau hutan-hutan yang menjadi sumber kehidupan kita gitu. Yang dimana itu tumbuh tanaman-tanaman
atau ikan-ikan yang di sungai yang itu menjadi ciri khas kuliner Kalimantan. Jadi kalau misalnya lingkungannya rusak, bahan baku utamanya juga akan sulit kita dapetin, maka ya akan itu juga akan hilang gitu. Oh iya. Kak, Tadi kan Bang Yudis bilang biasanya 1 bulan itu pasti ada tambahan menu baru. Itu Bang Yudis keluar kota kah atau nanya-nanya kah, explore ke teman-temannya? Mana? Atau langsung ke tempat asal makanannya? Biasanya ada setiap menu sebenarnya minimal saya pernah makan dulu gitu biar ada referensi untuk mengingat makanan itu gitu sebelum saya memasak lagi ya. Kalau misalnya yang Kalimantan, saya punya program pribadi gitu untuk keliling Kalimantan. Tahun lalu saya berada di Kalsel, di Kota Baru dan Banjarmasin untuk explore kuliner-kuliner tradisional di sana gitu sambil mengarsipkan beberapa makanan atau menu-menu lokal di sana, termasuk teknik cara masak, fermentasi dan segala macam, kayak bikin pakasam, bikin iwak samu dan segala macam itu gitu. Dan hasil dari perjalanan itu biasanya aku presentasikan di warung itu gitu. Jadi warung di Sapanusa itu sebenarnya setiap menu yang teman-teman beli atau makan tuh dia punya cerita atau narasinya sendiri gitu. Karena itu didapat dari perjalanan itu. Dan harapan kita sih pengen bisa keliling seluruh Kalimantan untuk mengumpulkan resep-resep tradisional nenek moyang kita gitu. Boleh kalau mau nanya. ya mungkin dari Ibu. Bu, mau nanya nih Bu. Oh ya, bumbunya nih ada request. Pertanyaannya bumbunya ada apa aja? Rahasia kan dijual di warung. Rahasia. Bumbunya Rahasia. saya selalu men-share Rahasia. ya resep-resep yang saya dapatin. Kalau misalnya mau masak saya selalu kasih resepnya gitu. Dan nggak, kan ada beberapa orang tuh takut kalau misalnya nanti jadi saingan nih kalau dibayar, ya bagus malah gitu kalau dia masaknya masakan tradisional kita gitu, karena tujuannya adalah semakin banyak orang memasak itu. Bahan-bahannya kalau misalnya ikan patin, ya jelas ikan patin ya, tapi biasanya ikan patinnya ikan patin sungai. Kalau misalnya dimasak seperti ini di sambal goreng gitu, biasanya pakai ikan sungai itu dagingnya tuh cukup bagus untuk dimasak. Kalau misalnya ikan patin biasa, dia gampang hancur dan lebih banyak lemaknya gitu. Terus dia besar, biasanya ibu-ibu zaman dulu itu masakan di sambal atau di sanga cabe karena bisa lebih tahan lama gitu. Jadi bisa dipakai sampai 3 hari atau 4 hari dengan makanan ini. Biasanya dia masak kering. Kemudian biasanya ditambah bumbunya biasa pakai bawang merah, bawang putih, cabai, pakai cabai keriting yang besar biar nggak begitu pedas, sama ada bawang rambutnya. Bawang rambut itu kalau di luar ada bilang bawang Batak atau ada lokio, kalau orang Sumatera bilang gitu. Yang biasa ada di arsik kalau di makanan apa Batak. Nah di kita sini tuh biasa dijadikan sambal. Bawang rambut itu gitu di sanga cabe. Bahasa Kuta itu sanga cabe itu artinya sambal goreng. Sanga itu goreng, cabe itu ya cabe itu cabai. Jadi namanya sanga cabe. Dan ini sebenarnya udah bentar lagi masak. Kemudian kita ada sayur asam tukai pakai kepala patin. Jadi biasanya dagingnya kita sambal goreng, kepalanya itu kita bikin untuk sayur buat jadiin kuah lagi. Terus bedanya sayur asam kita tuh kita pakai terong asam namanya. Dia warna kuning gitu, kayak terong Belanda, tapi rasanya asam. Itu yang menjadi ciri khas bumbu untuk mengasemin sayur-sayur kita atau makanan kita. Gitu. Oh ini mangga Bang ya? Terong asam. Oh terong asam. Sorry. Gak fokus, lapar.
pakai terong asam, kemudian ada keladi. Bahasa Indonesia itu talas ya, talas. Jadi ada talas untuk jadi yang tua. Tua keladi. Jadi itu bumbunya bumbu putih biasa, bawang merah, bawang putih yang dipotong, kemudian pakai terong asam ini gitu. Biasanya kalau misal kurang asam, terong asamnya tuh diulek lagi, kemudian langsung dimasukin ke dalam asamnya gitu. Apa di dalam sayurnya. Dan kalau menurutku orang Kalimantan tuh pelet lidahnya itu pedas, asam, sama gurih gitu. Jadi makanya sambal-sambal kita tuh banyak yang asam, pedas. Sambal kita pakai mangga muda, pakai terong asam gitu. Jadi rata-rata punya kebiasaan makan makanan seperti itu. Gitu. Itu rata se Kalimantan kita sama ya. Aku konfirmasi ke anak-anak Kalsel, kemudian ke Palangka sama Kabar, mereka juga kurang lebih sama. Kebiasaan makan makanan yang lebih asam aja gitu. Oh. Pahit, asam, pedas gitu. Untuk sambal nih bang, apa aja nih atau rahasia? Oke. Kalau sambalnya ini sambal terong asam juga. Jadi terong asam yang sudah kita rebus di sayur asam, kita masukkan lagi di sambal. Nah, sambalnya ini dia bumbunya seperti biasa, cabai rawit, kemudian cabai keriting yang merah sama sedikit hijau, terus pakai kacang. Kalau orang Kutai bilang acan, orang Banjar bilang belacan. Orang Kutai bilang belacan, kalau Banjar acan. Dan pakai gula merah juga, terus terong asam. Nah, biasanya kalau orang Kalimantan itu sambalnya nggak terlalu pedas, sedang-sedang aja. Kadang juga sedikit asam. Pakai gula merah ini lebih bikin terlalu manis nih bang. Biar nggak terlalu pedas. Orang Kalimantan nggak suka pedas. Oh. Oh iya, kasih kangkung lupa ngasih. Kangkung ini ketinggalan nih, ini rahasianya ya. Tapi kangkungnya kangkung Apa rawa. nih? Kangkung rawa bukan kangkung cabut. Karena kalau misal kangkung cabut dia gampang hancur gitu deh. Kalau ini kangkung rawa biasanya lebih krenyes gitu makannya. Ini yang buat di rawa mana? Bisa macam-macam di rawa, terus di Pasar ada kan? Di pasar banyak. Di pasar Ada banyak. kan? Iya. Kalau di Jerman ini nggak boleh dimakan Racun. karena beracun. Iya. Jadi ada kandungan sianidanya gitu bu. Tapi sebenarnya racun kan nggak bahaya. Yang bahaya adalah dosisnya gitu. Jadi setiap makanan kita sebenarnya punya racun atau kandungan yang tidak baik untuk tubuh. Tapi di diri manusia itu kita punya kemampuan untuk menyembuhkan itu gitu. Kalau misalnya racunnya nggak sebanyak itu gitu. Makanya racunnya nggak berbahaya tapi dosisnya sebenarnya yang berbahaya. Dan penggunaan rempah-rempah kita gitu itu menjadi salah satu cara detox dari tubuh juga di makan-makan kita gitu. Kenapa kayak misalnya makanan-makanan Padang itu kan pedas-pedas, punya bersantan dan segala macam, tapi kita masih aman buat konsumsi gitu. Itu karena penggunaan rempah-rempahnya, ada jahe, ada kunyit, ada bawang putih gitu. Itu yang salah satu bahan-bahan yang menurutku itu menjadi bagian untuk selain menambah aroma atau cita rasa makanan, tapi juga dia berfungsi untuk menjadi detox ketika ada racun-racun di makanan kita gitu. Gitu sih. Ini kan kangkungnya tuh. Iya. Kalau tadi ini dari Kalimantan semua kan menu-menunya bang ya. Ya. Tapi ini khususnya nih dari mana nih, kota mana nih atau suku Kutai, apa Kutai. gitu? Ini Kutai ya. Sangat cabe patin tuh dari Kutai. Sayurnya? Kalau sayur asam nih sebenarnya Banjar juga ada. Kutai juga punya. Jadi hampir mirip sebenarnya. Tapi di Banjar tuh mereka nggak punya bawang rambut ini. Bawang rambutnya cuma ada di sini. Saya pas ke Banjar tuh sebenarnya nyari konfirmasi adalah mau nyari bawang rambut juga. Nanya-nanya, ternyata mereka tidak punya masakan yang berbahan ini gitu. Atau memang perjalanan saya kurang jauh ya, karena itu cuma ada di 2 kota, belum di kabupaten-kabupatennya lagi, cuma ada di
Banjarmasin dan Kota Baru. Jadi cuma 2 kota itu. Dan nggak ada sajian itu di 2 kota itu. Gitu. Jadi kemungkinan besar bawang rambut nih kebiasaan orang-orang Kutai di sini yang punya makanan itu. Ini kalau sambelnya? Oh, jadi ini hari ini Kutai semua bang ya. Cuman kan tadi abang udah notice ya, kalau Kalimantan tuh sama-sama aja kurang lebih ya lidah kita. Kalau dengan Sulawesi perbedaannya jauh nggak sih bang? Lidah kita kan Mirip sebenarnya. Indonesia Timur tuh punya kemiripan kayak misalnya kita makan pisang goreng tapi pakai sambal. Yang bagi orang-orang di Jawa tuh mungkin aneh ya. Maksudnya kita makan pisang goreng, ya pisang goreng aja gitu, manis gitu. Nah kalau kita tuh pakai sambal dan Kalimantan atau Indonesia Timur, Sulawesi, atau Papua, Maluku tuh makan pisang ya pakai sambal. Jadi hampir mirip-mirip lah kalau atau lidah kita rata itu. Ya, biasanya juga sih kalau masakan Sulawesi dia kuat di bumbu-bumbu yang seperti tempe, kemudian pala, kemudian bawang, biasanya kayak gitu. Kecuali kalau misal Kalimantan itu Banjar, misalnya dia beberapa rempah-rempah yang digunakan itu biasanya kayak adas gitu. Ada yang namanya adas kecil kering. ya untuk yang hadir di sini kalau ada yang mau nanya boleh. Ketua mau nanya ketua. Ketua. Asam dan masakan-masakan orang Kutai, Banjar sebagai sambal-sambal, garang asem, yang masakan-masakan di Samarinda Kalimantan Timur yang dibuat dikasih rempah-rempah macam-macam. Yang cepat-cepat. Belum. Masakan garang asem, sayur kangkung dan sayur bening. Garang asam darah masakan-masakan sebuah sambal dan masakan Banjar, masakan Kutai. Garang asam masak-masak yang depan. Ibu mau bertanya? Kapan masaknya? Kapan selesai masaknya, bang? Katanya berapa udah? Belum menit lagi. Lapar kan? Iya, udah lapar. Ini kasih tahu satu ini 50.000 ya. Oh, satu kap 40.000. Terus nanti kita juga bakal makan nasi itu beras putih ya dicampur sama beras pulut atau beras ketan hitam. Saya mau tanya, sekarang ini kan pada umumnya ibu-ibu di dapur kalau masak pasti pakai bumbu penyedap micin. Apakah masakan ini juga menggunakan micin? Cek. Oh ya, dibungkam nih. Kalau ditanya biasanya saya kan nggak ada nanya, Yudis masih guna micin nggak? Aku bilang iya. Sebenarnya paling bahaya tuh micin kan terbuat sebenarnya dari tebu dia, gurihnya. Sebenarnya yang berbahaya tuh kaldu ayam malah. Yang kalian pakai karena itu semua sebagian besar adalah kimiawi gitu bikinnya. Walaupun kaldu perasa ayam ya gitu. Dan kaldu ayam tuh kan sangat-sangat murah harganya. 3.000, 4.000. Mungkin kayak ibu, oh saya nggak gunain micin tapi gunainnya kaldu ayam, malah itu lebih berbahaya. Dan balik lagi ke bagaimana kita memberi bumbu di makanan gitu. Jadi kalau misalnya banyak micinnya ya juga berbahaya juga. Jadi micin itu cuma membantu untuk
bagaimana makanan-makanan kita gurih. Tahu awal-awal isu kenapa bikin tuh disangka buruk itu waktu di Amerika tuh banyak restoran-restoran Chinese bermunculan. Dan itu enak. Makanan-makanan kita apa Asia itu kan sangat gurih dan enak. Nah mereka tuh merasa tersaing karena itu. Jadi dibikinlah itu kalau misalnya itu berbahaya buat tubuh kita. Padahal sebenarnya kalau penggunaannya masih normal itu masih aman. Yang berbahaya yang harus dikurangi adalah penggunaan kaldu-kaldu ayam itu. Karena itu jauh lebih tidak sehat karena bahan-bahannya kita itu buatan, rasa-rasa buatan. Kalau micin itu jelas ini dari tebu. Jadi jauh lebih sehat sebenarnya pakai micin. Itu sih menurut saya. Kalau wah dibungkam nih. Kalau untuk kan banyak tuh Bang apa yang penyedap apa sih yang instan yang kayak bumbu racik gitu, segala macam itu kan kayaknya rata-rata udah pada pakai itu ya karena kan menghemat waktu, efisiensi. Itu gimana tuh Bang? Ya, yang saya bilang tadi yang di awal sebenarnya bagaimana kita cara memasak kita itu juga hari ini berubah. Kayak misalnya hari ini beberapa orang mau bikin rawon, oh gampang, rawonnya udah ada bumbu instan rawon, bumbu racik bikin atau soto bikin. Tapi yang berbahaya adalah tadi kita kehilangan resep turun-temurun kita. Karena biasanya di keluarga kita itu pasti punya makanan-makanan khasnya kan. Kayak soto Banjar misalnya, di keluargaku sama keluarga Opin itu akan berbeda rasanya. Karena kita punya cara memasaknya itu beda-beda, bahan yang digunakan juga mungkin ada yang berbeda gitu. Makanya itu membuat menarik dan berbeda itu karena itu. Nah hari ini itu kita ngerasa atau dunia itu kayak mengatur selera kita gitu, apa yang enak apa yang enak gitu. Dan itu yang berbahaya gitu. Jadi bumbu racik itu saya selalu memberikan saran kepada teman-teman untuk mending meneruskan bumbu-bumbu yang biasa dimasak yang dimasak memang akan jauh lebih ribet tapi ya itulah makanan gitu. Karena kalau misalnya kita bergantung sama brand, bergantung sama merek-merek tertentu terhadap bumbu-bumbu kita gitu. Terus kalau misalnya kita makan, kita ke rumah teman untuk menyajikan ya, rasanya akan pasti akan mirip terus standarnya ya kalau satu itu dan nggak ada hal yang spesial pada akhirnya. Padahal saja-saja rumah itu punya spesialisasi masing-masing karena itu dibikin buat turun-temurun itu yang menjadi menarik. Makanya itu sih yang membuat kenapa aku berkeliling masak kemudian menceritakan harus mewarisi resep-resep olahan-olahan keluarga kita ya salah satu adalah untuk melawan bagaimana kita hari ini bergantung sama merek-merek tertentu. Kita menggunakan sosis, menggunakan nugget dan segala macam di makanan kita dan seleranya mirip sama gitu. Hampir semua orang Korea mungkin sukanya ayam goreng pakai kangkung goreng gitu. Jadi orang selalu nanya kenapa aku mau berjualan itu gitu. Karena itu pasarnya udah jelas, semua orang suka gitu. Dijual itu dan HPP juga kecil, murah sekali gitu. Tapi aku tidak melakukan itu karena kita tuh harus punya pengalaman apa yang banyak. Kita punya pengalaman itu ya kita harus makan makanan yang beragam. Kalau misalnya disamain ya itu nanti khawatirnya adalah kayak dari besar anak muda sekarang yang bisa makan ikan, jadi bisa makan ayam, daging karena memang mereka makan makanan dari kecil itu atau kayak ada beberapa anak-anak kecil gitu yang cuma bisa makan nugget, bisa bayangin tuh dari kecil dia makan nugget dan kandungan nugget atau protein atau gizi itu sangat kecil. Makanya hari ini dan itu kan memang murah ya, harga-harga yang sangat-sangat murah, instan segala macam. Makanya banyak mungkin di Indonesia itu kita punya stunting yang tinggi karena memang mengkonsumsi makanan atau produk pabrikan olahan yang minim gizi. Padahal mie instan dibanding sama singkong rebus ya jauh lebih bagus rebus dibandingkan mie instan. Nah hari ini lawan-lawan itu sebenarnya harus dilakukan dengan cara
memberi makan anak-anak kita dengan real food ya, kalau sekarang orang bilang real food, makanan asli. Jadi singkong goreng, singkong rebus, pisang, jagung, kemudian itu yang harus dikasih atau dibiasakan ke lidah-lidah teman-teman muda. Kalau misalnya kita udah ngasih yang makan makanan instan, pelet lidahnya juga akan berubah. Ya anak-anak kecil akan suka makan micin atau makan snack-snack itu yang gulanya banyak dan segala macam, dibanding dia makan daging rebus di sana, dan itu biasa. Kayak untuk memulai itu sebenarnya harus dari anak-anak gitu. Kayak sebenarnya saya melihat MBG gitu cukup, harusnya kalau misalnya MBG itu digunakan sebagai salah satu ada mengangkat produk atau olahan-olahan lokal itu akan lebih bagus. Tapi hari ini kan MBG ya pakai susu ultra makan makanan. Maju, maju kan nih. Iya iya. Oh, oh iya iya. Kamu itu Cil, aku Cil. Pati, 2 mangkok. Untuk teman-teman bisa maju ke depan, ambil makanannya. Makanannya mana ya? Oh iya, Sanji, Sanji. Bisa dijelaskan lagi ininya nanya. Ketua, gua makan ketua. Umpan. Ini katanya enak, gurih. Ya kalau makannya mantap Bang ya, sangat lokal food banget nih. Anjay ngeri, pokoknya mantap leh. Nah, masakannya mantap, rasanya gurih, baru dipadukan dengan rempah-rempah khas Kalimantan. Ya, sedap lah intinya. Apa Bang? Gimana review makanannya? Jelas enak Bang. Ini makanan yang sudah jarang disajikan ya, apalagi di rumah-rumah tangga. Jadi sangat disayangkan kalau nggak dicipin. Enak. Apalagi masakannya Bang Yudis ini terkenal enak di kalangan kita. Jujur aja yang ikannya pertama kali nih makan ikan patin. Karena nggak biasa makan ikan patin. Ini termasuk enak. Ikannya nggak ada durinya. Walaupun ada kayak masih ini dia misah langsung. Walaupun ada dia langsung misah. Apa karena masaknya lama jadi itu? Kenapa itu? Karena masaknya lama jadi durinya jadi itu. Ya, jadi dia mungkin menjadi lunak, ikut lunak juga. Itu anu talasnya Bu aman kan? Itu talasnya empuk juga. Betul. Berarti kalau tetap kan Ibu nggak bisa makan nasi ya, masih nggak bisa makan nasi ya? Belum. Kemarin tempat Mas Yudis berarti makan kayak gini juga kok Iya. bahannya. Ya sayur. Jadi Ya sayur mau.